Assalamualaikum. Halo Sobat Tani, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membuat media semai sekaligus kita nanti menyemai sawi atau caisim. Seperti biasa, sebelum ke cara pembuatan, sedikit info tentang media semai yang bagus dan ideal itu. Nah, bagaimana media semai dikatakan bagus ataupun ideal? Yang pertama, steril. Maksudnya adalah pastikan tidak ada bakteri perusak atau patogen. Yang kedua, strukturnya halus atau lembut, dimaksudkan agar benih ketika sprout atau berkecambah mudah untuk menembusnya dan berfungsi sebagai porositas atau resapan pembuangan air siraman nanti. Yang ketiga, cukup kandungan unsur hara. Nah, kira-kira seperti itu. Apabila masih kurang, silahkan tambahkan ya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja siapkan dulu bahannya. Yang pertama, saya ada tanah. Nah, tanah ini lebih bagus pakai tanah permukaan ya, atau biasa disebut topsoil. Kurang lebih dari permukaan tanah sampai kedalaman 5 cm lah. Ada yang bilang juga lebih baik pakai tanah di bawah pohon bambu. Kalau ada yang tahu kenapa tanah di bawah pohon bambu itu bagus, kasih tahu ya di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita siapkan pupuk kandang atau kompos. Pakai salah satu saja ya. Kalau misal pupuk kandang ya pupuk kandang, kalau misal pakai kompos ya kompos. Kedua elemen ini merupakan penyedia unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Untuk kali ini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran mentok dan ayam. Udah nggak perlu jijik lagi lah ya, karena ini akan membuat tanaman kita tumbuh maksimal dan sehat tentunya. Ini seharusnya pakai skop kecil ini, tapi nggak apa-apa lah. Saya pakai alat seadanya aja, nggak apa-apa. Kita taruh aja di pot. Kita tampung ya, pakai pot ya. Nah, kalau bahan yang ketiga ini sebenarnya kebanyakan orang biasanya pakai arang sekam. Tapi berhubung saya belum nyetok, belum ada stok lagi, belum bikin lagi, jadi saya pakai bekas bakaran sampah aja deh, gak apa-apa ya kan, kelihatan banget ngiritnya. Tapi jangan salah, bekas bakaran sampah ini ternyata juga mengandung unsur C atau karbon yang bermanfaat juga untuk pertumbuhan tanaman kita. Biar kelihatan ngirit, tapi juga tetap diperhatikan manfaatnya ya. Oke, setelah semua bahan sudah siap, selanjutnya kita siapkan alatnya. Yang saya gunakan ini nggak macam-macam dah, dan nggak harus beli, ini nggak harus beli ya, nggak macam-macam, nggak harus beli. Kita manfaatkan aja apa yang kita punya. Nah, saya cuma pakai besek bekas. Ini kalau di tempat saya namanya besek. Terus ini ada ceting plastik. Ini juga bekas makanan ya. Bekas apa ya? Kalau ada selamatan atau hajatan itu makanan itu. Nah, ini kedua-duanya ini biasanya digunakan untuk menaruh atau membungkus makanan tersebut. Terus ada gelas plastik bekas jajanan anak-anak aja nih. Ini kita gunakan untuk takaran nanti. Kali ini saya pakai takaran 1:1 aja. Artinya 1 cup tanah, 1 cup pupuk kandang, dan 1 cup bekas bakaran sampah. Kita takar dan saring atau ayak pakai ceting plastik ini. Nah, ini saya double ya, karena menurut saya lubangnya masih terlalu besar nih. Langsung saja kita ayak semuanya.
Nah, tujuan dari pengayakan ini jelas dong ya, untuk mendapatkan media yang halus atau lembut tadi, sehingga mudah ditembus akar, dan untuk peresapan air supaya lebih mudah diserap. Ternyata 1:1 masih terlalu sedikit ya, karena emang wadah takarannya yang terlalu kecil nih. Kita tambahin aja, yang penting takaran harus sebanding, ya kan? Takaran tetap harus sebanding. Kalau misal 1:1 masih kurang, kita tambahi berarti 2:2, dan seterusnya. Oke, setelah kita rasa cukup, selanjutnya bisa diratakan dulu pakai tangan. Gak apa-apa, gini aja. Nah, selanjutnya bikin lubang-lubang kecil untuk tempat benihnya. Ini saya benih sawit sesame dari mereknya ya, saya liatin, gak apa-apa deh. Ini cap panah merah. Bisa juga pakai benih lainnya, atau kita ambil saja benih dari dapur. Misal kalau untuk cabai atau benih-benih yang lainnya yang bisa kita dapat dari dapur. Nah, kenapa lubangnya kita kasih jarak? Tujuannya adalah ketika tumbuh dan setelah siap kita pindah ke media pembesaran nanti agar mudah untuk mengambilnya. Kalau misal teman-teman disebar saja ya nggak apa-apa sih, tapi susah nanti ngambilnya kalau udah tumbuh. Untuk rata-rata benih ini mempunyai tingkat pertumbuhan maksimal 80%. Artinya misal kita semai 100 benih, yang akan tumbuh kira-kira 80%-nya berarti 80 biji saja. Jadi kita bisa siasati, kalau misal mau nyemai 100 berarti kita lebihin 20 lah, atau berapa ya kira-kira. Pokoknya kita lebihin, kita bisa siasati dengan melebihi benih yang mau kita semai. Namun untuk beberapa tanaman seperti kangkung atau bayam cabut bisa kita tanam langsung dengan jarak tanam yang cukup rapat, atau kita sebar aja benihnya di media tanam secara acak, karena memang tumbuhnya tidak terlalu lebar ya, tumbuhannya tidak terlalu lebar, jadi tidak masalah. Oke, setelah semua benih sudah ditaruh, selanjutnya kita tutup pakai tanah samping lubangnya saja. Bisa juga kita siapkan untuk sedikit tanah penutup benihnya nanti juga nggak apa-apa. Nah, setelah semua benih tertutup, kita siram atau spray pelan aja agar benih ini tidak ikut naik ke permukaan lagi. Siram atau spray sampai basah kuyup agar media tetap lembab sampai benih sprout nanti atau berkecambah. Oh iya, satu lagi, hampir lupa nih. Sebelum benih ini ditaruh ke media semai ini, ada juga yang merendamnya dulu pakai air hangat kuku saja untuk merangsang pertumbuhan benihnya. Tapi kali ini saya langsung aja, nggak apa-apa. Tetap kita jaga kelembapannya dengan kita menyiram sampai basah kuyup ini, dan nanti kita juga akan rangsang pertumbuhannya. Nah, dengan ini nih, dengan kita menutup pakai plastik hitam seperti ini. Setelah kita siram dan tutup, bisa kita simpan dulu 1-2 hari, atau langsung taruh di tempat seperti ini, agar nanti ketika sprout atau tumbuh atau pecah benih bisa langsung dibuka dan kita kenalkan ke sinar matahari. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, like apabila Anda suka, bagikan apabila bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Komen jika ada kritik dan saran, masukan yang membangun tentunya. Yang terakhir, subscribe dan klik tombol lonceng untuk berlangganan dan notifikasi update video bertani selanjutnya. Wassalamualaikum.